Seorang wanita di Jepang telah membunuh rekan kerjanya sendiri, dan dia ini berhasil merepotkan pihak kepolisian Jepang selama 15 tahun karena dia selalu bisa kabur saat akan ditangkap. Kok bisa ya? Gimana cerita selengkapnya? Yuk, kita bahas. Kazuko Fukuda adalah seorang wanita kelahiran 2 Juni tahun 1948 di kota Matsuyama, prefektur Ehime, Jepang. Sejak Kazuko kecil, kedua orang tuanya sudah bercerai. Dia pun tinggal dengan ibunya yang mengelola sebuah rumah bordil di rumah yang mereka tempati. Praktis, sejak Kazuko menginjak remaja, dia sudah menjadi seorang pekerja seks komersial sama seperti ibunya. Pada tahun 1966, saat Kazuko baru berusia 18 tahun, dia sudah berurusan dengan pihak kepolisian karena kasus perampokan. Saat itu, Kazuko dan sang pacar tertangkap saat berusaha merampok rumah salah satu pejabat daerah. Kasus tersebut membuat Kazuko harus mendekam di penjara, dan saat di penjara pun, kehidupan Kazuko yang memang sudah keras makin terasa sulit karena di dalam sana dia menjadi korban pemerkosaan berulang kali oleh para gangster Yakuza yang juga mendiami tahanan itu. 2 tahun berlalu dan Kazuko telah bebas dari penjara. Tak lama kemudian, Kazuko yang saat itu berusia 20 tahun menikah dengan seorang nelayan. Pernikahan itu tidak berjalan lancar karena Kazuko merasa bosan dengan kehidupan pernikahannya. Jadi, suaminya itu memang hanya seorang nelayan yang kebetulan juga tinggal di desa para nelayan, di mana desa itu memang sebuah desa yang sepi dan jauh dari keramaian. Kazuko pun akhirnya memilih untuk bercerai dari suami pertamanya itu, dan tak lama kemudian dia menikah lagi dengan pria lain. Kali ini pernikahannya lumayan lancar ya. Kazuko pun bisalah merasakan kehidupan yang normal dan layak. Setelah melewati masa kecil yang keras, ditambah kehidupan penjara yang menyakitkan, bisa dibilang ini adalah fase kehidupan Kazuko yang paling nyaman. Bahkan kemudian, dia berhasil melahirkan anak dan menjadi seorang ibu dari 4 orang anak. Tapi ternyata, kehidupan normal Kazuko tidak bertahan lama. Sifat Kazuko yang cenderung menyukai kebebasan dengan segala kebiasaan-kebiasaan buruknya di masa lalu membuatnya kembali bosan menjalani kehidupannya sebagai seorang istri dan ibu. Dia mulai suka pergi minum-minum, berjudi, serta menghambur-hamburkan uang untuk berbelanja barang-barang mahal. Guna memenuhi semua hal itu, Kazuko tentu saja tidak hanya menggunakan uang yang diberi oleh suaminya ya, tapi juga mulai berani berhutang. Lama-kelamaan, hutangnya semakin besar dan menumpuk, hingga mencapai 3 juta yen atau setara dengan 445 juta rupiah. Karena tidak punya penghasilan untuk membayar semua hutang-hutangnya, Kazuko pun akhirnya bekerja sebagai wanita penghibur di sebuah klub malam untuk mendapatkan uang. Bahkan demi mendapatkan uang tips yang lebih banyak, Kazuko juga mulai berani menerima kencan dengan para tamunya. Dia bahkan juga memiliki seorang pacar yang dikenalnya di klub malam itu. Pekerjaannya itu tentu saja membuat Kazuko harus pulang dini hari dan seringnya pulang dalam keadaan mabuk. Mau tidak mau kehidupan keluarganya pun mulai terganggu dan berantakan karena Kazuko lebih sibuk bekerja di luar rumah daripada mengurus anak dan suaminya. Tapi walaupun begitu, Kazuko seperti tidak ambil pusing dengan hal itu karena dia harus tetap membayar semua hutang-hutangnya. Apalagi jika harus jujur, Kazuko lebih menyukai kehidupan malamnya daripada kehidupan monoton sebagai ibu rumah tangga. Di dalam klub malam tempat Kazuko bekerja, Kazuko termasuk wanita yang sudah cukup berumur untuk ukuran wanita penghibur. Karena di sana, rata-rata usia para wanita penghibur masih berada di angka 20-an. Beda dengan Kazuko yang saat itu sudah berusia 34 tahun. Bersaing dengan wanita-wanita muda tentu saja tidak mudah ya. Selain mereka terlihat lebih segar dan energik, secara penampilan pun mereka tetap jauh lebih menarik.
Hal itu tentu mempengaruhi penghasilan Kazuko ya, karena kebanyakan para pelanggan lebih memilih mereka yang muda. Nah, di antara wanita-wanita penghibur di klub itu, ada nih primadonanya. Bisa dibilang, di antara semuanya, dia yang paling terkenal dan populer. Tentu saja, dia pula yang paling banyak pelanggannya. Wanita itu bernama Atsuko Yosuoka. Selain sangat cantik, Atsuko selalu berpenampilan modis dengan barang-barang mahal. Dia juga terlihat selalu bahagia dan ceria. Beda dengan Katsuko yang cenderung stres karena pusing dengan hutang dan masih harus capek mengurus keluarganya. Kazuko yang melihat kehidupan Atsuko yang dianggap lebih baik dari dirinya merasa iri. Dia pun memutuskan untuk mulai mendekati Atsuko dan berusaha menjadi temannya dengan motif yang tidak baik tentunya. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1982, Kazuko yang sudah menjadi teman Atsuko sedang menghabiskan waktu bersama di tempat tinggal Atsuko yang mewah. Di sana, Kazuko melihat dengan jelas kehidupan glamor Atsuko. Atsuko punya banyak baju bagus, perhiasan mahal, dan uang yang juga tak kalah banyak. Hal itu membuat Kazuko ingin menguasai semua itu untuk dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, Kazuko tiba-tiba mencekik leher Atsuko hingga wanita itu lemas tak bernyawa. Setelah itu Kazuko mulai mengambil barang milik Atsuko seperti baju, perhiasan, buku tabungan Atsuko yang tentu saja sangat banyak isinya, serta beberapa furniture milik Atsuko. Kazuko ingin menggunakan semua yang dia dapatkan itu untuk membayar hutang-hutangnya dan sisanya ingin dia gunakan untuk berfoya-foya. Setelah itu Kazuko membuat keadaan seolah-olah Atsuko pergi meninggalkan apartemennya lalu pindah ke kota lain. Untuk meyakinkan hal itu, dia kemudian mengosongkan apartemen tersebut dan menyimpan sebagian besar barang-barang Atsuko di tempat tinggal sang pacar. Sang suami yang mengetahui perbuatan jahat Kazuko berusaha membujuk Kazuko untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi bukannya menurut apa kata suaminya, Kazuko justru malah berhasil membujuk sang suami untuk membantunya menguburkan jasad Atsuko di pegunungan. Mereka berdua pun akhirnya membuang jasad Atsuko di daerah pegunungan Matsuyama. Tapi ternyata menghilangnya Atsuko ini menimbulkan sejumlah kecurigaan dari pihak keluarga. Mendapati banyaknya kejanggalan, akhirnya keluarga Atsuko pun melaporkan hilangnya Atsuko ke pihak kepolisian. Penyelidikan polisi mengarahkannya kepada Kazuko yang diketahui menjadi orang terakhir yang berada di samping Atsuko sebelum dirinya dinyatakan hilang. Atas dugaan tersebut, polisi pun mengeluarkan surat pemanggilan kepada Kazuko untuk dimintai keterangan. Tapi Kazuko yang panik segera kabur untuk menghindari polisi. Inilah awal dari pelarian panjang Kazuko Fukuda yang berhasil membuat polisi repot selama 15 tahun. Malangnya, karena sang suami juga terlibat dalam proses pembuangan jasad Atsuko, dia pun akhirnya menjadi salah satu tersangka yang ditangkap oleh polisi. Nah, kira-kira selama 15 tahun kabur ini, Kazuko kemana aja ya? Dan apa saja yang dia lakukan hingga berhasil mengelabui polisi selama itu? Kazuko yang panik saat tahu bahwa polisi mencurigai dirinya, langsung kabur ke kota Kanazawa. Di sana, dia dengan cepat mendapatkan pekerjaan sebagai seorang wanita penghibur di sebuah klub malam. Tapi, karena sadar jika dia nggak muda lagi, sementara saingannya adalah wanita-wanita muda, dia pun pergi ke Tokyo untuk menjalani operasi plastik agar terlihat lebih cantik. Menurut pengakuannya, selama pelariannya itu, dia melakukan beberapa kali operasi plastik ketika merasa dirinya mulai terlihat kurang menarik. Inilah salah satu alasan yang membuat Kazuko sulit ditangkap oleh polisi. Wajahnya yang berubah-ubah karena operasi plastik membuat polisi kesulitan mengenali dirinya. Bahkan kemudian, Kazuko dijuluki dengan wanita 7 wajah karena wajahnya memang tidak pernah konsisten. Selain rajin operasi plastik, jurus yang dilakukan Kazuko untuk mengelabui polisi adalah jika dia ingin menelpon teman ataupun anak-anaknya,
dia akan menaiki kereta super cepat ke kota Osaka dan menelpon mereka dari situ. Setelah selesai menelpon, dia pun secepat kilat kembali ke kota persembunyiannya. Hal ini cukup efektif membuat kelimpungan polisi yang masih sibuk mencarinya, karena polisi yang melacak teleponnya mengira bahwa Kazuko ini tinggal dan bersembunyi di kota Osaka. Mereka pun hanya fokus mengubek-ubek kota Osaka untuk mencari keberadaan Kazuko. Padahal Kazuko cuma numpang telepon saja di kota itu. Pada tahun 1985, Kazuko menjalin hubungan dekat dengan salah satu pelanggannya. Pria ini tidak tahu identitas aslinya, karena selain sudah berulang kali melakukan operasi plastik, Kazuko juga tentu saja memakai nama samaran. Pria tersebut mengajak Kazuko meninggalkan dunia malam untuk tinggal di rumahnya. Kazuko juga ikut membantu sang pria mengelola toko panganan miliknya. Kondisi ini berjalan hampir 3 tahun lamanya. Bahkan, Kazuko juga berani mengajak salah satu anaknya untuk ikut tinggal bersama Kazuko di rumah sang pria. Anak itu dikenalkan sebagai salah satu ponakannya. Sementara itu, polisi yang masih sibuk mencari Kazuko belum juga menemukan titik terang di mana sebenarnya wanita itu. Padahal di Jepang, ada masa aktif yang diberlakukan untuk memburu dan mencari seorang buronan. Hal itu membuat polisi memasukkan nama Kazuko sebagai daftar orang paling dicari di Jepang. Poster-posternya tersebar di seluruh wilayah Jepang. Polisi berharap hal itu membuat mereka bisa segera menangkap Kazuko secepatnya. Hubungan Kazuko dan pria yang memiliki toko panganan terjalin semakin erat. Bahkan, pada tahun 1988, pria tersebut akhirnya melamar Kazuko untuk menjadi istrinya. Kazuko tentu saja merasa senang ya. Tapi di sisi lain, dia juga ragu karena dia menyimpan sebuah kekhawatiran jika suatu saat identitas aslinya akan terungkap. Jadi, Kazuko memilih untuk meminta waktu berpikir dulu sebelum menerima lamaran itu. Dan benar saja, karena tak lama berselang, salah satu kerabat sang pria mengenali wajah Kazuko setelah dia melihat salah satu poster yang disebar polisi. Sang kerabat yang curiga langsung menghubungi polisi untuk menangkap Kazuko. Tapi entah bagaimana caranya, sebelum polisi datang untuk menjemputnya, Kazuko ini sudah terlebih dahulu tahu kalau ada nih salah satu kerabat pacarnya yang melaporkan dirinya ke polisi. Jadi, Kazuko punya sedikit waktu buat kabur sebelum polisi datang menangkapnya. Proses kaburnya ini juga benar-benar yang mendadak tanpa persiapan ya, karena dia bukan kabur naik mobil atau naik kereta, tapi naik sepeda sekuat tenaga sejauh 235 km atau sejauh 146 mil sampai ke kota Nagoya. Di kota itu, Kazuko berhasil mendapatkan sebuah pekerjaan di hotel. Ini bukan sembar hotel ya, tapi itu adalah hotel esek-esek yang disewakan kepada para tamu dengan tarif per jam. Untuk bisa menginap pun, para tamu ini tidak perlu registrasi ke resepsionis dan menyerahkan identitas diri. Tapi, mereka tinggal masuk, pilih mau sewa, waktu berapa jam, terus nanti tertera nominal yang harus dibayarkan melalui sebuah loket yang tersedia. Nah, keuntungan Kazuko bekerja di hotel macam ini tentu saja dia tidak perlu terlibat dengan interaksi banyak orang yang mungkin saja mengenalinya sebagai buronan, karena para tamunya juga ibaratnya tidak perlu ketemu dengan para stafnya saat memakai hotel itu. Tapi walaupun sudah minim interaksi dengan orang, tetap saja salah satu rekan kerjanya ternyata berhasil mengenali wajah Kazuko setelah melihat poster Kazuko yang dipasang di kantor polisi. Waktu itu, teman kerjanya sempat menyarankan untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi Kazuko tentu saja menolaknya ya, karena merasa jika di hotel tersebut ada yang mengenali dirinya, maka Kazuko pun memilih untuk segera kabur dari hotel tersebut. Selanjutnya, dia kembali melamar pekerjaan ke hotel esek-esek yang lainnya. Tapi kebanyakan walaupun hanya hotel esek-esek, pihak hotel tidak sembarangan menerima pegawai ya. Minimal mereka meminta foto diri dan sidik jari. Syarat ini tentu saja sangat-sangat dihindari oleh Kazuko. Setelah merasa di kota Nagoya ini tidak mendapatkan pekerjaan, Kazuko kemudian pindah ke kota Fukui. Tapi
Tetap saja, mencari pekerjaan tanpa memperlihatkan identitas bukan sesuatu yang mudah. Dari kota Fukui, Kazuko pindah ke kota Osaka. Di sana, dia berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah bordil. Tapi, karena usia Kazuko sudah tidak muda lagi, dia tentu saja kalah saing dengan gadis-gadis muda yang juga bekerja di rumah bordil tersebut. Kazuko pun keluar dari rumah bordil itu dan kembali ke kota Fukui. Di kota Fukui, akhirnya Kazuko mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah makan steamboat tradisional Jepang. Tentu saja saat melamar pekerjaannya, dia tidak memakai nama asli. Dengan nama dan identitas palsu tersebut, Kazuko berhasil menjalani kehidupan normal. Selain bekerja, dia juga kadang pergi ke klub malam, pergi karaoke, dan pergi berbelanja layaknya orang biasa. Bukan tidak ada orang yang mengenali wajah Kazuko sebagai seorang buronan ya. Tapi skill berbohong Kazuko yang memang sudah kelas dewa membuat orang-orang yang awalnya curiga jadi biasa aja karena sikap Kazuko yang sangat tenang, gak panik atau mencurigakan. Saking santainya, Kazuko bisa loh menanggapi orang yang curiga sama dia sebagai bahan bercandaan. Luar biasanya lagi, dia bahkan pernah lolos di situasi yang cukup berbahaya. Jadi, suatu hari ada seorang polisi yang mencurigai dirinya sebagai seorang buronan. Bukannya takut, Kazuko malah tertawa, lalu menawarkan dirinya untuk ditangkap, serta menyodorkan tangannya buat diborgol. Reaksi seperti ini tentu saja membuat polisi yang awalnya curiga menjadi mengurungkan niatnya. Karena jika dipikir secara logika, mana mungkin sih seorang buronan polisi bisa bersikap setenang itu? Akhirnya polisi pun hanya berpikir jika Kazuko hanyalah orang yang kebetulan wajahnya mirip dengan buronan itu. Singkat cerita, Kazuko dengan segala muslihatnya itu bisa lolos dari kejaran polisi selama hampir 15 tahun. Nah, di Jepang sendiri waktu itu memiliki periode pembatasan tuntutan kriminal kepada seseorang selama 15 tahun. Dan jika dihitung, pelarian Kazuko ini benar-benar hampir melewati batas tuntutan yang berlaku. Lewat dari itu, ya, status Kazuko bukan lagi sebagai seorang buronan. Maka dari itu, pihak kepolisian Jepang seperti kejar target dalam menangkap Kazuko. Sebelum waktunya habis, bahkan kemudian polisi menawarkan uang 1 juta yen bagi siapa saja yang bisa menemukan atau minimal memberikan informasi tentang keberadaan Kazuko. Pada tanggal 24 Juli tahun 1997, salah seorang pelanggan di tempat Kazuko bekerja memberikan informasi kepada polisi tentang seorang pekerja wanita di restoran itu yang memiliki wajah mirip dengan wajah wanita yang sedang menjadi buronan polisi. Polisi pun segera mendatangi restoran tersebut dan berusaha menginterogasi Kazuko. Waktu itu, Kazuko dengan santai menjawab semua pertanyaan polisi sambil makan dan minum bir. Pokoknya jauh banget dari kata panik dan takut. Awalnya, polisi agak ragu Kazuko adalah sang buronan. Tapi, saat Kazuko menolak dimintai memberikan sidik jarinya, disitulah polisi mulai mencurigai Kazuko. Tapi tentu saja, polisi tidak kehabisan akal ya. Karena akhirnya polisi berhasil mendapatkan sidik jari Kazuko secara diam-diam. Ingat kan, tadi saat dia diinterogasi, Kazuko ini sambil minum bir? Nah, sidik jari itu diperoleh polisi dari gelas dan botol bir yang Kazuko pakai sebelumnya. Setelah sidik jari itu dicocokkan dengan database, terungkaplah identitas asli Kazuko. Tanpa membuang waktu, tepat keesokan harinya atau pada tanggal 25 Juli, polisi berhasil menangkap Kazuko untuk diinterogasi secara mendalam. Kazuko yang sudah tidak bisa mengelak lagi itu pun mau tidak mau menuruti polisi. Tapi di sana, lagi-lagi dia berbohong dan mengarang cerita saat dimintai keterangan tentang kasus pembunuhan Atsuko. Kazuko ini bilang jika yang membunuh Atsuko itu bukan dia, tapi seorang pria yang dia kenal di klub malam, dan Kazuko hanya membantu aksinya saja. Polisi itu pun menyelidiki seorang pria yang dimaksud oleh Kazuko. Tapi, polisi menemukan fakta jika pria tersebut ternyata sudah meninggal dunia. Saat itu, batas waktu penuntutan hukum kasus pembunuhan Atsuko tinggal tersisa 6 hari lagi. Dan dalam jangka waktu itu, polisi harus bisa menemukan bukti bahwa sang pria yang namanya disebut oleh Kazuko adalah pelaku sebenarnya. Tapi, berhubung pria tersebut sudah meninggal, otomatis
polisi tidak bisa menginterogasi dia secara langsung. Kazuko juga tetap ngotot mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan hanya membantu pria itu saja. Polisi yang tidak kehabisan akal berusaha untuk mencari informasi tentang sang pria dari kerabat dan saudaranya. Tapi, karena waktu kejadian juga sudah sangat lama, mereka juga tidak bisa mengingat banyak ya. Untunglah, pihak keluarga masih menyimpan sebuah buku harian tua yang ditulis oleh sang pria. Buku itu pun akhirnya diserahkan kepada polisi, karena siapa tahu di sana polisi menemukan informasi tentang kejadian itu. Dan ternyata, di dalam buku itu, polisi menemukan fakta jika pada tanggal kejadian pembunuhan Atsuko, sang pria sedang berada di kota Tokyo untuk urusan bisnis. Padahal saat itu, kejadian pembunuhan berada di kota Matsuyama. Dengan fakta tersebut, polisi tentu saja mematahkan cerita sesat yang diberikan oleh Kazuko. Sidang pengadilan atas kasus ini akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Kazuko Fukuda. Waktu itu, tim pembela mengajukan banding dan meminta keringanan dengan alasan bahwa Kazuko membunuh Atsuko karena upaya membela diri. Menurutnya, Atsuko adalah seorang lesbi yang tertarik dengan Kazuko. Makanya, saat Atsuko ingin mengajak Kazuko untuk bermesraan, Kazuko terpaksa menghentikannya dengan cara membunuh Atsuko. Tapi alasan yang tidak wajar dan cenderung mengada-ada itu tentu saja ditolak oleh hakim. Apalagi, argumen tersebut tidak memiliki bukti apapun. Hingga upaya bandingnya pun ditolak oleh hakim tepatnya pada tahun 2003. Saat Kazuko menjalani hukuman penjaranya, pada tahun 2005, Kazuko jatuh sakit dan pingsan. Dia kemudian dikirim ke sebuah rumah sakit. Tapi sejak saat itu, dia tidak pernah sadar dan akhirnya meninggal pada tanggal 10 Maret 2005 dalam usia 57 tahun. Berkaca dari kasus Kazuko yang menjadi buron hampir selama 15 tahun, pada tahun 2010, pemerintah Jepang merevisi Undang-Undang Acara Pidana dan menghapus periode pembatasan tuntutan kriminal atas kasus pembunuhan, mengingat ada beberapa kasus pembunuhan di Jepang yang belum terpecahkan hingga beberapa periode. Terima kasih buat yang sudah klik video ini dan nonton dari awal hingga akhir. Makasih banget ya. Boleh dong untuk minta support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi cerita mulu cerita terus untuk kasus lainnya. Dadah!